Berjumpa kembali bersama saya Teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan bagaimana ciri-ciri kulkas rusak mesin kompresornya ya pemirsa. Kendala umum rusak, ciri-ciri rusaknya kompresor pada mesin kulkas yaitu apabila kita colokan bagian stiker cek AC-nya itu listrik langsung jeglek tuh. Terus yang kedua, bodi nyetrum, itu ciri-ciri mesin kompresor yang rusak. Terus yang ketiga, yang terakhir pemirsa, jika sistem proteksinya bagus, maka dicolokkan ke listriknya enggak jeglek ya pemirsa, cuman bagian overloadnya dia langsung secara otomatis memutuskan tegangan. Itu jika sistem proteksinya bagus kulkasnya. Ini kendalanya nyala cuman sesaat pemirsa. Jika dicolokkan ke listrik tuh nyala sebentar terus langsung protek. Coba saya nyalakan dulu. Nyala. Nah, itu langsung mati pemirsa kulkasnya. Cuman di sini ditandai overloadnya panas. Nah, ini panas pemirsa. Berarti untuk ciri ini bisa dikategorikan mesin kompresor kulkas sudah rusak. Jadi yang bagus, jika ingin diperbaiki, kita lepas mesinnya, terus kita gerinda di bagian pinggir lasnya ini, terus kita buka, terus kita spool ulang. Ataupun yang cara praktis kita langsung ganti satu set daripada mesin kompresornya. Cuman kalau untuk harga barunya mahal pemirsa, ini 700-an sampai 1 jutaan untuk harganya. Cuman kalau untuk yang apabila minim budget bagi konsumen, dapat kita ganti menggunakan mesin kompresor yang second. Tapi untuk kualitas walaupun second tidak bisa diragukan ya pemirsa, sebab dia meskipun second dia memang kita bisa dapat mesin yang ori ataupun asli. Ini rusak mesin kompresornya pemirsa. Biasa untuk kategori bisa merusak mesin yaitu dari tegangan itu sendiri pemirsa. Seharusnya pas ketika kulkas mati mendadak karena mati lampu, seharusnya cek AC-nya kita segera cabut, tunggu 10 menit baru kita nyalakan kembali. Cuman kebanyakan kan kita mungkin orang pengguna nggak tahu sampai segitu ya pemirsa. Jadi pas ketika listrik PLN tiba-tiba mati, cek AC-nya nggak dicabut, terus selang belum ada 10 menit, nah listrik PLN itu sudah menyala kembali. Nah, itu dia memaksa bagian kumparan dalam pemirsa. Jika belum ada jeda 10 menit, dia memaksa sehingga kumparan di dalam itu mengalami panas. Itu yang menyebabkan mesin kompresor kulkas mengalami rusak. Ini rusak pemirsa mesinnya, jadi harus diganti. Mungkin untuk video selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara untuk menggantinya. Jadi untuk menggantinya cukup mudah pemirsa. Pertama kita buang dulu freonnya, terus kita lepas menggunakan las di bagian pipa tekannya sama pipa inputnya. Baru kita lepas bagian penguncinya, tinggal kita mengangkat bagian kompresornya. Oke pemirsa, kita tutup dulu karena untuk stok mesinnya saya masih kosong ini pemirsa.
kita tutup dulu untuk sementara waktu, mungkin lain waktu untuk memperbaiki kembali. Terus yang perlu diperhatikan pemirsa, apabila kalian mengganti kabel cek AC-nya tuh usahakan di sini sambungannya harus kenceng ya pemirsa. Ini tadi saya lihat kabelnya enggak SNI pemirsa, enggak standarnya. Kabel kulkas kok menggunakan kabel seperti ini. Ini sebenarnya tegangannya enggak stabil pemirsa. Cuman ini untuk mesinnya untung mesin ori jadi lumayan bertahan lama. Terus saya ganti menggunakan kabel cek AC bekasnya TV pemirsa. Jadi untuk TV ori, TV made in Jepang tuh biasanya meskipun kabelnya nampak kecil cuman di dalamnya memang tembaga pemirsa. Jadi untuk kualitasnya memang bagus. Tapi untuk mengganti kulkas tuh usahakan kabel yang seperti ini pemirsa. Walaupun bekas TV yang seperti ini terdiri dari 2 kabel. Cuman kalau sudah dibungkus jadi satu seperti TV Cina saat ini tuh kabelnya kurang bagus pemirsa. Kalau untuk beban kulkas tuh kurang. Cuma kalau ini untuk bawaan TV Jepang ya pemirsa, kabelnya masih ori ataupun bagus sehingga kuat untuk mengganti kabel kulkas itu sendiri. Oke, kita tutup pemirsa. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada yang kalian tanyakan silahkan kirim di kolom komentar saya, pasti saya akan jawab sesuai dengan semestinya. Oke, dimanapun Anda berada jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Oke, kita tutup dulu untuk bagian wiring diagramnya pemirsa. Voltanya 220, untuk ampernya 0,7, 15 watt, jenis freonnya 134 per 80 gram. Untuk berat kulkasnya yaitu 32 kg pemirsa. Ini untuk bagian wiring diagramnya. Jadi fungsi daripada wiring diagram ini yaitu untuk perbaikan pemirsa. Apabila yang bagi teknisi untuk mempermudah mencari jalur kerusakan, maka kita dapat menggunakan skema ataupun wiring diagram. Cuman kalau sudah teknisi yang sudah lama sudah hafal ya pemirsa, nggak perlu kita melihat ini, nggak perlu, cuman kita berpatokan kepada ini ampere jenis freon. Cuma itu pemirsa yang kita jadi patokan. Kalau untuk skema, kalau sudah teknisi lama sudah hafal ya pemirsa, nggak perlu jadi yang sangat menjadi patokan yaitu ampere, sebab ini untuk menentukan pengisian freon pemirsa. Jadi untuk freonnya kita harus sesuaikan. Ini freonnya kita menggunakan 134. Jadi untuk mesin pendingin itu kita harus mempertimbangkan bahan freonnya pemirsa, jangan ngawur. Kebanyakan teknisi ada yang menggunakan gas LPG, itu sangat tidak SNI, itu bisa berakibat fatal, bisa merusak daripada sistem mesin kompresor. Jadi sistem kompresor itu gas LPG itu sifatnya di ruang piston itu seret pemirsa. Jadi lama-lama dinding di antara piston dan dinding blok pistonnya itu bisa gores pemirsa. Jika kalian isi dengan
berbahan LPG. Memang bisa dingin pemirsa, sebab sifatnya gas LPG itu dingin. Cuman tuh lama kelamaan akan merusak piston dan blok piston mesin kompresor itu sendiri pemirsa. Kalau nggak percaya silahkan analisa sendiri, kalian gunakan freon LPG, bahannya kalian analisa sendiri. Cuman yang kalau yang bagus kita menggunakan jenis freon sesuai dengan speknya pemirsa. Jadi saya selama menjadi teknisi jarang kena komplain, bahkan tidak pernah, sebab saya selalu mengutamakan kualitas ya pemirsa. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat pemirsa.